traveling tuh bukan untuk semua orang. Ada beberapa orang yang punya prioritas beda. Cuman untuk orang yang memang rasanya bahagia, dapat kebahagiaan dengan traveling lah, selagi masih sehat. Dan kalau sebagai orang yang beragama, dan mungkin kebetulan Muslim juga, menyaksikan kebesaran Tuhan di belahan dunia lain. Bagaimana kabarnya Bella Dini Lovely? Alhamdulillah, baik, teteh damai. Gimana, Dam? Sehat semuanya? Iya, sehat semuanya. Aduh. Bel. Oke, kenalin dulu deh Bella Dini Lovely. Asik. Bella Dini Lovely itu PhD student in Sustainable Biomaterial ya? Di Virginia. Di Virginia, United States. Ya. Ya. Jadi Belia tuh lagi menempuh S3. Mungkin tergolong dokter muda nggak sih, Bel? Lumayan muda, cuma banyak di sini lebih muda. Ya, pokoknya umur dia masih muda. Tapi nggak boleh bawa-bawa umur ya, Bel ya? Iya, nggak boleh. Nggak boleh. Haram. Pokoknya dokter muda. Terus, amin. Dulu juga pernah jadi student exchange di Kroasia selama beberapa bulan. Jurusan di sana, Bel, aku lupa yang di Kroasia. Ambilnya di 2 fakultas, di teknik kimia sama teknologi pangan. Oke. Sebelum itu juga pernah ke Jepang juga. Terus di Jepang ikut lomba poster dan juara juga di sana. Itu pertama kalinya yang student exchange di Jepang ya, Bel ya? Nah, itu jadi Jepang dulu, baru Kroasia, dan sekarang di United States. Benar? Alhamdulillah. Betul. Oke. Tapi kita nggak lagi ngomongin tentang Fulbright atau Erasmus yang Kroasia ya, Bel ya. Sekarang kita ngomongin tentang traveling. Ya. Ya. Ini ahlinya traveling mah, Damai. Kamu juga sama. Nanti aku kan ini ada beberapa negara nih. Aku nanti sebutin satu persatu. Nanti kamu kasih pesannya. Tapi cepet ya, jangan lama gitu. Oke. Misal 1 kata gitu. 2 kata gitu. 1, 2, 3 boleh. Asal jangan 1 paragraf. Siap. Oke. Contoh. Udah kebayang kan berarti? Kebayang. Kayak kesan yang paling berkesan tentang negara itu gitu ya. Yang misal nih. Paling pertama muncul. Bogor. Barak. Benar. Oke, mulai ya. Ya. Oke. Indonesia. Rumah. Malaysia. Tetangga. Singapura. Tetangga tajir. Jepang. Keren. Kuwait. Boring. Karena di bandara doang. Enggak termasuk itu mah. Kalau di bandara doang. Meskipun di bandara tapi dia udah masuk di negaranya kan. Oke. Next. Saudi Arabia. Tempat yang bikin nangis. Tempat yang bikin terharu. Sok minum dulu. Siap. Kroasia. Ngangenin. Slovenia. B aja. B aja. Oke. Jerman. Gede.
di negaranya. Perancis. Agak traumatis. Dicopet. Cuma cakep sih. Oh. Cakep sih negaranya. Cuma orang-orang yang buat traumatis. Oh iya, karena pernah dicopet ya dulu teh. Hampir dicopet terus gitu deh. Oh iya. Karena pas lagi zaman-zaman lagi nggak baik waktu itu. Banyak Islamofobik, jadi agak traumatis atau di sana. Berarti nanti dibahas nih nanti. Pas itu. Oke, Bisa. lanjut. Austria. Cakep banget. Oke. Turki. Makanannya enak. The best. Next ya. Netherlands. Ngarep pingin pindah ke sana. Sekarang masih ngarep. Iya. Masih the best. Belgia. Kata orang bagus tapi kok B aja ya. Nggak tahu. Perlu lebih banyak ekspor kayaknya di situ. So far masih B. Oke, so far. Portugal. Oh, enak banget. Hangat cuacanya, hangat orangnya, hangat makannya. Enak. Sip. Spain. Rame. Karena waktu itu di Madrid. Seru sih. Seru. Oke. Portugal lebih bagus. Apa? Portugal lebih suka dibanding Spanyol. Kalau aku pribadi. Portugal lebih suka dibanding Polandia ya. Poland dingin banget. Orang-orangnya serem. Gak jahat ya. Serem aja gitu, tak kenapa. Oh, tapi baik. Baik sih. Cuman auranya gak tahu. Kayak takut. Next. Apa ini bahasanya? Republik. Oh, Republik Ceko. Oh, Republik Ceko. Cakep banget. Tapi banyak hal yang gak baik waktu itu kejadian di situ. Cuma cakep. Negara cakep. Oke. Next. Slovakia. Negaranya B aja. Cuma orangnya baik banget. Surprisingly baik banget. Sangat berkesan. Oke, Hungari bagus, Budapest bagus. Orangnya juga baik sih. Kalau mau disuruh kesana lagi bakal mau. Ke Hungari. Oke. Terus United Kingdom. Rame banget, agak jorok di beberapa tempat. Ini namanya juga kota gede kali ya, kayak London sama kayak Paris. Iya, mahal. Mahal. Next, Italia. Oh, belajar masak banyak di sana. Orang-orangnya baik-baik banget. Iya, aku ingat satu orang. Iya. Si Damai ya. Next, Hong Kong. Wah, ini traveling sama dia nih. Si Damai. Hong Kong seru sih. Seru. Seru. Orang-orangnya juga baik. Cuman penuh, itu negara penuh dalam satu pulau kecil gitu. Oke, next. Thailand. Mirip kayak kita. Makanannya tapi enak. Enak banget makanannya. Makanan. Sip. Terus Kamboja. Kamboja itu kayak, aku cuman di satu kota sih. Itu kayak Indonesia di zaman dulu. Kayak aku nggak tahu ya kalau di kota lainnya. Mungkin. Oke. Dulu ini ya di Kamboja dalam rangka misi khusus ya. Misi khusus. Ya, okay. Next. South Korea Selatan ya. Oh. Bagus sih. Cuman
Ya, bagus lah. Bagus. Masih lebih suka Jepang. Kalau ditanya Jepang, Oh, orang masih suka Jepang. nggak tertarik opa-opa gitu. Suka K-pop mah. Cuman nggak tahu, lebih tetap berkesan Jepang. Oke, Jepang. Mm-mm. Terus terakhir ini United States, US. Oh, senang, bahagia di sini. Itu Senang satu bahagia. Oh, bahagia di sini. Ha. stres dikit Alhamdulillah. nggak? Senang udah setahun alhamdulillah di sini, hampir setahun. Kuliahnya Oh, senang, teman-temannya senang. oke. Alhamdulillah. Berarti nggak ada stres-stres nih. Stres ada, cuman nggak yang buat kayak, gue mau pulang, gue mau Oh, nggak betah gitu. berarti Alhamdulillah. porsi bahagia dan senangnya lebih banyak. Ya, alhamdulillah. Ya Allah. Stresnya juga insya Allah worth it. Sesuatu yang diperjuangin kan maksudnya. Ya, insya Allah. Oke, itu dia 27 negara. Wih, mantap. Dan hampir semuanya solo traveler lah. Bisa dibilang begitu ya? Iya. Mostly Ya, ini ada yang bareng, ada yang bareng damai, ada yang bareng teman lain, ada yang bareng keluarga. Tapi mostly ini ya solo ya kan semua. Maaf ini pakainya internet cacat di sini. Masa? Serius, di sini ada juga internet yang cacat. Sinyalnya di sana apa, Bel? 4G apa udah 5G? Ada yang 5G juga, cuman maklum dah mahasiswa, budget mahasiswa. Ngerti. Iya benar. Bel, berarti ini mostly solo kan? Mostly ya. Oke, sip. Mantap. Oke, next. Kenapa, awalnya dulu pernah kecil, pernah berpikiran bakal keliling banyak negara kayak gini apa enggak? Dulu waktu kecil. Atau pernah punya mimpi enggak waktu dulu? Pernah banget kayak bahasa Inggris. Karena papa udah ngajarin bahasa Inggris ke aku sama adik-adik tuh dari dulu gitu. Walaupun kalau sekarang kata papa, sekarang mah papa yang udah nggak terlalu ngerti bahasa Inggris dibanding kalian. Cuma bener-bener yang ngebawa pertama kali terpacu buat dunia global itu papa karena bahasa Inggris. Terus ngeliat ada orang-orang di keluarga kayaknya ada beberapa yang mungkin dapat beasiswa ke luar negeri atau segala macam, jadi kayak ngiri gitu. Jadi kalau dari mama motivasinya soal traveling ini dari dulu, dari kecil itu udah naruh peta dunia di rumah. Naruh aja gitu, nggak ada yang bilang kalau, tapi selalu orang tua ngomong, papa memang nggak akan bayarin kalian jalan-jalan ke sana kemari yang jauh-jauh mahal-mahal gitu, pergi sama otak kalian sendiri. Selalu ngomongin itu. Jadi itu motivasinya kayaknya. Waktu kecil itu umur berapa? Waktu belajar bahasa Inggris? Dari kecil banget, Dan. Karena papa tuh suka bahasa Inggris. Nggak tahu, papa dari dulu emang suka bahasa Inggris aja gitu. Jadi kadang-kadang papa kan kerja di sawit tuh, kita dulu di kebun sawit di Pelalawan, Riau. Dari dulu misalnya ada bule dateng gitu ke perusahaan atau orang NGO gitu-gitu, papa yang disuruh ngobrol sama bulenya. Nah kita juga mungkin lah disuruh dipaksa-paksa ngomong, walaupun nggak belum bisa ngomong juga sih, cuman udah dipupuk tuh dari situ. Oke. Jadi dari papa ya? Iya, papa. Terus kalau mama yang peta itu ingat banget dari kecil naruh peta di rumah gede, peta dunia. Aduh, oke. Kalau He dan Deng, nya sama Deng nonton gak sih? Nanti. Nonton? Bisa? Halo bisa Deng. tuh. Halo Deng, ini putrinya sih. Iya bener-bener. Oke, nanti kamu kasih link ke Deng. Iya. Kasihlah tuh. Yang kemarin Budi juga ngasih. Apa? Berarti dari kecil udah punya mimpi karena orang tua juga kayak mendukung lah, kayak dilihatin ya, dipasang peta, terus papa juga ngajarin bahasa Inggris dan lain-lain. Oke.
Terus kan itu waktu kecil ya. Kalau udah beranjak kayak SMA, kuliah itu lebih menggebu-gebu ya waktu itu dulu. Dulu mah Atau enggak ya, karena dulu kita S1 kan bareng. mm, Dulu belum kepikiran, cuma selalu kepingin mau S2 gitu ke luar negeri itu pingin atau S3. Tapi dulu nggak pernah kepikiran jadi S3 gitu atau di akademisi gitu, nggak, belum kepikiran banget. Cuma akhir-akhir S1 udah. Entah kenapa. mm, Makanya Damai mungkin tahu juga, aku nggak emang sengaja nggak pernah nyoba daftar kerja atau ikut job fair gitu karena memang pingin fokus ke akademis. Kalau bisa nyoba kuliah di luar negeri gitu. akhirnya kesampaian ya waktu tes Alhamdulillah. Kroasia. Tahun Iya, 2000 berapa ya Kroasia? Lupa lagi aku. 15-16. Nah, 2015-16. Sebelumnya Jepang ya, 2000. Jepang tuh 2014 akhir. Wah. Jadi istilahnya Jepang tuh kayak pembuka ya. Ya, bener banget. Pembuka tuh bertubi-tubi kan langsung. Oke. Jadi kayak apa sih Bel? Ada kalau kita mah kalau ada sesuatu yang ingin dicapai, pertama kali dicapai kayak pecah telurnya gitu. Iya, ya kadang mah ya damai tahu sendirilah. Apa lamanya dapat akhirnya ke sini misalnya. Terus lama yang Jepang itu juga udah berapa kali daftar ya? 7 kayaknya. 7 itu yang ke-7 apa yang ke-8 gitu baru dapat yang Jepang 2014 itu. Pas yang ke-7, percobaan ke-7 yang 6 udah gagal, apa 7 udah gagal, jadi yang ke-8 apa itu tuh langsung pecah telur semuanya, bertubi-tubi. Bertubi-tubi yang sampai sekarang juga. Yang sekarang juga ada jarak dulu kan setahun ditolak-tolak beasiswa ABC dari seluruh dunia nolak gue. Sedih bedah. Tapi Nah, itu. alhamdulillah. Jadi tuh sedih banget dah. Jadi Tapi ya, damai tahu lah. Sering nangis. jadi nggak semudah itulah Bel ya. Enggak. Oke. Ya. Paling ini nanti di bagian ini nanti masukinnya part kayak paling apa pengalaman traveling yang agak gimana gitu nanti. Oke. Itu Bel udah. Terus arti traveling buat kamu apa sih? Membuka hati, membuka pikiran. Karena karena kan 7 miliar gitu manusia. Untuk sekarang 7 miliaran. Kita nggak tahu dong karakter orang, banyak banget ya. Allah udah ciptakan gitu dengan budaya dan perbedaan masing-masing. Jadi dengan traveling tuh kayaknya bisa membuka hati dan pikiran. Karakter orang beda-beda. Oke, buka hati dan pikiran. Oke, sip. Terus pertanyaan selanjutnya, kenapa mau gitu traveling sendiri gitu? Nggak takut kah cewek di negara orang? Kan biasanya kan gitu kan sendirian. Nah itu kamu gimana tuh mengatasi rasa takut apa gimana? Takut mah masih dong, kemarin bulan lalu kan juga traveling sendiri ke tempat teman di provinsi lain di sini. Takut juga masih sampai sekarang udah 27 tahun traveling udah nggak tahu berapa negara kan, tapi tetap takut masih. Cuman ya alhamdulillah kayak lebih berserah terus karena udah berapa pengalaman jadi kayak tahu apa yang harus dan nggak boleh dibawa. Gimana cara pakai baju. Kita kan jilbaban, jadi mungkin cara kita pakai jilbab, jilbabnya kayak mana, bajunya kayak mana, berusaha nggak mencolok, jadi kayak udah tahu do's and don'ts-nya. Tapi ya masih belajar sampai sekarang, pasti ada beberapa tempat yang kayak di Amerika kan aku baru pertama kali solo traveling kemarin, takut banget sejujurnya. Jadi belajar lagi, kalau di Amerika tuh kesalahan aku kemarin ini, ntar besok-besok kalau lagi nggak boleh gitu. Oke, jadi sebenarnya udah apa meskipun udah sering solo traveling tapi tetap gitu ada salah ada ya. Iya, tiap daerah kan ada, ya di sini kan yang paling aku dalam tanda kutip
spesialnya di aku baru lihat gitu kalau mau traveling kayak kita gitu yang traveling budget murah. Waktu di Eropa kan nggak terlalu banyak homeless ya, orang-orang yang gelandangan gitu-gitu. Kalau di sini tuh wah banyak banget. Jadi dan agak bahaya sejujurnya. Aku juga kemarin diteriakin lah, diapain gitu. Cuman ya itu udah gimana emang stylenya di Amerika kayak gini. Dia harus belajar kalau misalnya mau traveling lagi, harus bawa ini, pakai bajunya ini. Gitu udah tiap negara beda-beda pasti. Oke, jadi belajar ya. Jadi karena experience yang tadi, jadi belajar ke depannya. Oke. Terus kenapa mau solo gitu? Kan tadi kan mengatasi rasa takut nih. Nah, sekarang kenapa mau solo gitu? Kenapa nggak nunggu teman gitu biar barengan gitu gimana? Sama temen mah seru pasti. Kita pernah juga ya seru, pasti lebih aman ngerasanya. Nggak akan nggak boring, sepi banget kalau sendirian. Cuma malah kayaknya aku tuh lebih prefer sendiri karena dengan sendiri itu kayaknya kita jadi tanda kutip dipaksa untuk berhubungan sama orang lokal, sama lingkungan yang baru itu, saya itu kota baru atau negara baru. Kalau kita bareng teman, apalagi yang bahasanya sama, kita cenderung nggak mau terlalu numpahin diri ke kota baru ini kan, apa negara baru ini. Jadi ya itu sih aku lebih pengen fokus ke situ. Kenapa mau sendiri? Dan juga mungkin kalau kata orang kan keluar dari comfort zone-nya. Jadi mungkin buat belajar soal diri sendiri, ya Damai tahu kekurangan aku apa kalau lagi traveling bareng. Aku juga belajar kalau lagi traveling sendiri, kekurangan aku ini gitu. Sampai kemarin traveling bulan lalu kemarin juga, aku masih belajar, gue masih kurang di bagian ini nih gitu. Gue harus koreksi diri gue gitu. Sekalian ini ya juga kayak bahasa ya, misalnya jadi kayak ningkatin banget bahasa kita ya, kayak speaking kita jadi lebih mantap gitu karena sama lokal terus kan, dan sendiri lagi kepepet kan, kalau nggak ngomong nggak bisa ngapain. Itu karena kepepet itulah makanya dalam tanda kutip dipaksa berhubung sama orang lokal gitu, mau dan tiap negara kan beda karakternya gitu ya, bangsanya. Misalnya kalau di Amerika ini agak kayak Indo, jadi lebih ramah gitu. Kalau misalnya aku kayak tadi di Polandia gitu, atau di beberapa negara lah kayak Prancis tuh, aku lebih mending gak usah ngomong orang gitu, karena mereka juga mungkin takut sama aku gitu, atau misalnya sentimennya agak negatif gitu. Tapi kalau di beberapa negara tertentu lebih ramah, jadi kita sekalian belajar gitu. Karena kita sendiri nih mau nggak mau interaksi sama mereka, belajar orang sini ini kayak gini gitu. Oke. Itu solo traveling. Berarti kamu dulu ya sebelum kan solo travelingnya pasti persiapannya banyak dong. Bisa pasti searching tentang negaranya ya. Iya. Kebudayaannya gimana dan lain-lain. Dan mau kemana? Oke. Itu Bel. Tipsnya gimana kalau mau jadi solo traveling? Apa sih yang disiapin gitu? Berdasarkan pengalamanmu. Kalau aku tuh Damai itu aku seneng banget tuh traveling sama Damai. Kita tuh sejenis, kalau traveling gak banyak bawa barang. Aku nggak mau ngejudge orangnya kalau traveling banyak barang. Silakan. Nggak boleh. Iya nggak boleh. Cuman aku emang prefer, aku nggak suka bawa banyak barang karena aku pingin satu murah, harus budgetnya harus seminim mungkin. Dan dua, aku pingin mobile gitu. Jadi apa-apa tuh kita bisa jalan kemana gitu. Jadi kalau bawa barang dikit aja. Iya, dan kalau kita pernah kan dapat traveling bareng, ada seninya naruh uang atau naruh barang-barang penting tuh jangan di satu tempat. Dan tempatnya tuh bener-bener yang ya ada seninya deh, taruhnya mungkin di bawah baju atau gimana, dan dibungkus plastik lagi kalau misalnya ada basah, hujan. Terus kalau aku tuh itu traveling bawanya dikit, terus yang pasti cek mau kemana di sana. Jadi jangan nyampe sana terus bingung gitu mau kemana. Kalau aku sih udah di sini, karena Google Map udah enak ya. Dulu kan waktu di Eropa internet itu belum terlalu gimana ya. Jadi aku tuh pakai beneran map fisik gitu. Terus
Dari bandara Heeh. ya? Aku kan jarang naik pesawat, jadi bisa naik bus, naik kereta yang murah. Oh, tapi Jadi ada ya mapnya di sana. ada biasanya Oh, dikasih di oke. information desk-nya gitu, dikasih biasanya dikasih rekomendasikan mau kemana-kemana aja. Itu kan waktu zaman internet belum segampang sekarang. Kalau dulu tuh kan jadi lihat, oh ya ini tempat ada rekomendasiin, kita lihat di mapnya di mana tanda-tanda ini kita mau. Terus kayak analisis nih, analisis keputusan mau kemana dulu, mana yang aman kayaknya Hmm, gitu, terus naik apa ke sana, gratis nggak ke sananya gitu-gitu. Terus kalau udah sekarang kan internet enak, jadi tinggal lihat di Google Maps. Kalau aku sih aku tanda-tanda dulu kayak berapa hari sebelumnya tuh atau seminggu sebelumnya, tanda gue mau ke sini sini sini, ntar makan siangnya, sarapannya segala macam gue mau bawa enggak atau mau beli nggak di sana, lihat harganya segala macam, buka jam berapa, bener-bener harus rapi soalnya. Dan karena lagi-lagi itu kita kan limitnya di budget dan waktu. Pergi aku kan di sini mahasiswa, liburnya dikit, uang juga dikit. Jadi kalau mau traveling benar-benar efisien waktu sama biaya. Jadi ngeplannya agak agak panjang. oke. Berarti dua ya. Bawa barang dikit, apa kayak baju dikit pokoknya barang. Kedua, plan yang jelas, yang clear, Mm-mm. mau ngapain. Oke. Iya, Itu dari segi ini ya, Bel, maksudnya yang terlihat. Kalau yang tak terlihat asik mental maksudnya mm-mm. gimana? Mental. Ah, harus googling sih kalau aku tuh googling misalnya. Nah, biasanya gini kan, kalau orang mau bilang, mau dong gue budget travel gitu, saya tuh backpackeran. Nggak, ya kayak kita ini Adam ya, kalau gak enaknya kalau kita traveling murah tuh pasti busnya atau jadi jadwal keberangkatan si bus atau pesawat Oh, atau keretanya pasti malam lah, subuh subuh lah. Jadi bukan setengah empat. waktu yang aman. Jadi benar-benar waktu untuk, karena kita berdua kan, jadi masih Hmm, merasa aman lah. Bayangin kalau sendiri gitu, jadi bener-bener harus, kalau kita nggak nyiapin mental, aduh gue bakal stay di terminal itu malam-malam sendirian cewek, dan misalnya kita pakai jilbab gitu, dan kita orang asing di negara ini gitu, emang harus nyiapin mental kayak begitu, googling seaman apa di sana, review-review orang. Kalau aku tuh sampai biasanya nyari di mana tempat polisi terdekat. hmm, Hmm, jadi aku misalnya cari kantor polisi terdekat atau cari McD atau fast food apapun lah yang 24 jam. Jadi ya McD tuh kalau di Eropa tuh penyelamat banget. Jadi nyari McD yang pasti terang dan ada orang gitu daripada aku nunggu di luar kan. Em, Kalau di sini ya gitu. Kalau memang terpaksa di luar ya sampai aku tuh harusnya kemarin harus bawa sih, cuma nggak bawa, bawa pepper spray buat keamanan aja. hmm. Oh iya, oke Jadi oke. bener-bener siapin mental. Berarti udah ready ya, misalkan polisi di mana, nomor telepon yang harus kita hubungin apa Ya, gitu. Oke. siapin di HP, siapin di HP misalnya kalau di sini 911 gitu. Atau nomor orang terdekat, nomor anak kosan atau nomor siapa. Kalau aku tuh kebetulan sama pacar aku sekarang tuh kita ada aplikasi. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, aplikasi itu sister app namanya. Nggak mau promosiin ini, cuma beneran beneran bagus itu Dam. Di situ misalnya ada apa-apa, Hmm, aku tinggal tekan satu ini aja. hmm, Jadi bakal ngekasih notifikasi ke siapapun lah yang kita udah pilih, itu kan pacar aku sekarang. Mungkin dia mau nelfon polisi atau apa gitu. Jadi hmm. bener-bener nyiapin, mungkin terkesannya lebay, cuman ya gak apa-apa lah, mending lebay daripada daripada Kenapa-napa? ngasal kan. Hmm. Daripada kena Oh, tadi apa tadi nama aplikasinya? Sister App. sister, Oh, Sister App. sister nggak salah namanya. Oh, oke. Sip, 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 sip. Oke, jadi bisa dipakai dimanapun itu ya? Oke. Terus itu kan tentang ini persiapan traveling gitu-gitu. Nah, selanjutnya kan udah nih travelingnya berarti kemana-mana. Apa sih yang buat kamu beda gitu? Bella Dini, Lovely yang dulu misalkan nggak kemana-mana, sekarang
yang udah kemana-mana? Apa sih yang paling beda menurut kamu? Balik ke jawaban yang pertama, yang awal tadi, Dam, yang kenapa mau traveling buat membuka hati sama pikiran itu. Kalau dari sisi kita orang Muslim kan, kalau kata mama aku tuh menyaksikan kebesaran Allah. Emang benar kan? Dari apa ya, alam, dari orang-orang gitu. Jadi orang yang baik itu kan karunia Allah. Jadi kayak ya itu menyaksikan, oh inilah tanda-tanda kebesaran Tuhan kita gitu. Tapi di sisi lain kayak beneran aku tuh dulu mungkin ada pandangan-pandangan sentimen negatif ke kelompok orang ABC, ras orang ABC. Ya sekarang karena udah ketemu orang-orang itu dan jadi teman, malah kita dibantu. Jadi kayak bener-bener, oh gue salah banget dulu. Dan kebalikannya, mereka juga mungkin selama ini benci sama Muslim atau benci sama orang kayak aku gitu, apapun karakter aku. Jadi pas udah temenan, oh beda ya lu gitu. Nggak. Jadi ya sama-sama membuka hati pikiran kita dan orang lokal itu gitu. Ini ya, kamu juga kayak jadi bukan belajar menjelaskan Islam juga kan lebih banyak kan? Maksudnya kan pasti ditanya banyak orang. Iya. Nah, itu kan gimana? Pasti aneh banget gitu ya. Pandangan orang yang apa ya? Orang yang kurang ngerti gitu. Mikirnya orang cewek Muslim jilbaban ngapain gitu traveling sendirian gitu ya, Dam ya. Terus pas ditanya, kamu sekolah S3 terus belum nikah gitu. Jadi pandangan mereka tuh kok boleh gitu, orang tua lo kok ngebolehin lu, kok orang-orang Indonesia tuh ngebolehin lu kayak gini. Ya mereka jadi belajar Islam tuh nggak kayak gitu. Itu tuh budaya. Kalau misalnya ada mungkin orang grup Islam ABC kayak gitu tuh lebih banyak karena unsur budayanya. Jadi ya sama-sama belajar. Itu kayaknya esensinya traveling tuh ngebuka pintu masing-masing. Oke, jadi kamu juga pasti belajar lagi tentang Islamnya lebih ya. Maksudnya kalau pas ada yang nanya ini, gue nggak tahu jawabannya, gue baca lagi gitu. Iya, kadang pertanyaan sesimpel, lu kenapa harus pakai jilbab, lu kenapa sholat gitu, atau lu kenapa AIWO, kayak aduh gitu. Ini harus benar-benar nanya ke diri sendiri. Ini bukan jawaban textbook lagi, bukan jawaban dulu mata kuliah agama atau mata pelajaran agama lagi. Emang jawaban dari hati soal agama tuh kita gimana ngejawabnya. Terus jadi kayak harus belajar, gak boleh salah. Terus kayak ngejelasinnya juga kayaknya Bel ya. Maksudnya ngejelasinnya juga bagaimana kayak simple, mudah dimengerti gitu. Nggak berbelit-belit gitu ya. Iya. Itu juga ada seninya ya. Ya karena juga kan kita nempatin diri di posisi mereka gitu, misalnya kita gitu, dan tiba-tiba ada orang agama Z yang kita nggak pernah kenal, terus dia ngejelasin agamanya ke kita kan bingung gitu. Jadi ya gimana caranya kita nggak menyinggung. Itu juga ada seninya, berat juga gitu. Benar ya, ada seninya. Secara tidak langsung kayak jadi duta ya. Iya tuh kalau kata orang tuaku gitu, harus ya jadi saya sesimpel saya damai ke Garut, terus misalnya damai ke Pekanbaru kan, ke kampung aku gitu, ke Bukit Tinggi. Oh orang Sunda tuh begitu gitu. Nah, jadi kan jadi duta Sunda gitu. Duta Garut gitu. Ya, duta Riau, duta Bukit Tinggi. Oke. Benar-benar. Ya, itu ya udah tentang traveling, apa yang beda sama nggak beda kamu. Itu terus ini orang tua pas tahu kamu, anak aku udah bisa kemana-mana gitu sendiri, nggak dibiayain sama duitnya orang tua gitu. Apa tanggapan beliau? Seneng pasti mah, seneng. Sampai sekarang tuh ya suka kepengen nangis gitu kalau mikirin, jadi bikin nangis. Doanya orang tua. Jadi kalau misalnya ada cerita-cerita apapun, pasti pertama ceritain orang tua. Ini udah kesini, udah saya dapat beasiswa ini, mau kesini segala macam.
karena orang tua yang mungkin lebih banyak doa daripada aku gitu ya. Karena orang tua tahu banget dari dulu aku mau pergi. Jadi nangis. Kangen. Iya, kangen. Pasti berat sih buat orang tua gitu, karena aku anak pertama juga. Jadi berat, cuman karena itu memang udah passion kali ya, jadi udah biarin lah, dikasih gitu. Tuh, makasihnya, Deng. Ada yang kangen nih. Deng. Sama Hap kalau nonton. Iya, sama He. Oke, itu tentang orang tua terpilih. Nah, sekarang ini pengalaman yang good and bad experience selama traveling. Mau good dulu atau bad apa dulu? Good? Bad dulu kali ya, biar diakhiri dengan yang baik gitu. Betul. Kalau bad pasti sampai sekarang ya orang pasti paling pertama lihat kita kan dari luar. Kalau dari luar kita apa jilbab yang paling pertama dilihat. Jilbab dan cewek. Itu ya nggak bisa kita pungkiri sih, memang banyak orang muslim yang nggak baik atau banyak orang muslim yang baik tapi dikira nggak baik. Jadi sentimen orang ke muslim itu masih ya nggak bisa dipungkiri lah, masih banyak yang kayak gitu. Cuman semakin sering aku traveling semakin nyadar aku kalau orang baik tuh jauh lebih banyak gitu. yang jahat-jahat gitu, atau yang mungkin aku bilang orang jahat ke kita tuh bukan karena dia murni pingin jahat, karena itu tadi yang pertama, dia belum kebuka aja hati pikiran dia, mungkin dia belum pernah ngobrol sama orang muslim mungkin, jadi memang belum ada kesempatan aja dia untuk belajar, jadi karena ketidaktahuan gitu. Ya, jadi kalau pengalaman paling traumatis tuh di Prancis tadi, pas ngomong di Prancis ya. Jadi aku sampai 2 kali ke Paris itu, karena yang kedua kali tuh sendiri, yang pertama kali sama teman. Cuman pingin meyakinkan diri sendiri kayak Prancis tuh nggak seburuk itu gitu. Jadi pas yang kedua sama aja. Jadi kayak tapi kata teman-teman yang lain yang datang di saat yang sama, cuman nggak barengan, nggak seburuk itu. Jadi mungkin di akunya ada yang harus dikoreksi. Aku juga masih belajar kan. Orang mah nggak buruk, tapi kamu buruk. Kedua kalinya untuk meyakinkan bahwa si Prancis itu, negara Prancis itu oke gitu. Nah, ceritain waktu itu kenapa, maksudnya buruknya itu ngalamin apa gitu. Maksudnya kalau kita bentuknya dalam tanda kutip aneh dan beda dengan orang, kalau diliatin tuh ya wajar gitu. Ini bukan sekedar diliatin gitu, Dam. Jadi waktu itu kayak bener-bener diliatin dengan penuh kebencian tuh gimana sih? Oh, dari atas sampai bawah gitu diliatin. Iya, kayak yang gitu, dan kadang ngomong nggak tahu bahasa mereka kan, nggak tahu apa yang di ngomongin gitu ke akunya gitu, ngatain gitu, dan atau misalnya aku bagi butuh bantuan, aku mau nanya ini beneran nggak ya jalannya ke sini, karena itu kan pakai peta, nggak pakai Google Maps, diginiin gitu, jangan ngomong sama gue gitu, bener ditolak depan muka, atau bahkan kayak dia belok gitu, misalnya dia lagi jalan, dia kayak menghindar, langsung cabut di depan muka kita sendiri. Sedih sih, sedih banget maksudnya. Cuman lagi-lagi aku tuh nggak bisa nyalahin 100% karena pas banget waktu itu timingnya jelek. Waktu itu lagi timing banyak bom di Eropa. Oke. Jadi benar-benar nggak pas ya itu aku kesana, banyak bom teroris gitu, sama lagi ombak-ombak banyak refugee. Dan itu kan masalah sosial ya, isu sosial, ada yang pro dan kontra. Jadi bener yang mereka mungkin ngira aku refugee juga atau apa gitu. Jadi aku nggak bisa nyalain 100% karena waktu itu udara sosial di Eropa tuh tentang muslim lagi pas banget, lagi nggak bagus, timingnya nggak bagus. Cuman banyak teman-teman aku yang jilbaban sih bilangnya nggak apa-apa gitu. Jadi aku juga nggak paham salah aku di mana. Pernah dihipnotis juga kan dulu di Eiffel? Iya, jadi waktu itu udah kedua kali kan aku ke Paris, jadi kayak udah tahu sebenarnya
udah pernah ke Eiffel tuh udah berapa kali juga dalam 2 kali traveling itu udah ngerti. Walaupun yang kedua nih solo, jadi jalan ke Eiffel itu mau nyari tempat duduk aja, mau sholat. Ya biasa ada yang penipuan-penipuan, minta sumbangan gitu-gitu. Biasanya aku nggak berhenti karena aku tahu itu udah udah common sense untuk orang khalayak kalau itu tuh penipuan gitu, nge-scam. Cuma Scam. tak kenapa itu aku berhenti ngasih tanda tangan, ngedengerin mereka terus ngasih duit. Tapi aku nyadar tuh kejadian. Terus sholat aja, sholat udah nyampe, nyadarnya itu udah malam apa? Kok duit gue tinggal segini gitu. Nah, Oh, iya. iya, dan waktu itu pernah dan di hari yang sama itu juga ketemu, ngobrol sama cowok gitu di apa namanya, ya biasa kan kalau kita lagi travel itu kadang ngobrolnya sama orang juga lagi sendiri ngobrol. Dan ya cowok nih bukan mungkin, jelas banget nih cowok nih ada maksud-maksud nggak baik gitu. Aku tuh bukannya mungkin dibantuin mungkin dengan orang-orang sekitar, dia tuh kita lagi di kafe gitu. Aku ingat banget orang lokal kayak orang ngomong bahasa Prancis gitu, cewek malah ngetawain aku. Jadi itu kayak aku tuh berbekas banget. Ih, gue bukannya dibantu malah Ketawain. diketawain gitu. Jadi kayak wah berat nih gue bilang. Tapi akhirnya aku bisa kabur aja gitu. Cuman benar-benar berkesan jadi negatif, kok kayak gitu sih gitu orang lokalnya gitu. Yang lagi-lagi lah nggak tahu sentimen mereka tentang aku gimana, aku nggak tahu. Terus itu kalau di Prancis. Tapi itu doang sih sebenarnya, sama orang-orang yang agak jutek dan nggak yang bener secara fisik ngeiniin nggak pernah. Paling di Ceko, nih tadi aku Ceko. bilang Ceko salah satu negara yang cukup ada eh, eh, hmm, tuh pernah sama teman tuh jalan, kita ramean. Cuma aku sama teman aku tuh kita lagi di terowongan mau ke kereta bawah tanah itu biasa di Eropa kan. Eh, udah diteriakin gitu, kayak sedih sih kalau ngomong tuh biasa diteriakin, tapi waktu itu diteriakin doang, jadi ya udah gitu, entah mungkin dia ngomong Allahu Akbar atau apa, terus diludahin, cuma nggak kena ke akunya. Kayak pernah cerita deh sama Damai. Iya, pernah. Nah jadi tapi nggak kena ke aku sama temen aku gitu, jadi cuman ini doang, kena lantai gitu, cuman kayak ya Allah kita ngapain cuma jalan doang gitu malam-malam, dan nggak tengah malam juga, orang rame. Ceko itu tuh doang kalau di Ceko. Orang-orang juga ya biasa kok ngeliatin, ya udahlah gitu, udah pasrah kalau kita liatin sekarang. Sama yang paling terakhir, aku cuma 3 itu sih negara yang ada kesan menyedihkannya, dengan Prancis itu, Ceko, sama di Kroasia sendiri. Walaupun aku tadi bilangnya kesannya itu kan ngangenin gitu, Kroasia tuh karena tuh tempat pertama selain Indonesia yang aku beneran tinggal di situ gitu. Kalau Jepang kan cuma 2 minggu, kalau di Kroasia kan 6 bulan, jadi bener-bener aku punya kartu residensi di sana, jadi beneran tinggal gitu. Aku tuh waktu Idul Adha inget banget kecopetan. Aku orang yang nggak pernah kecopetan di Indonesia, copetannya malah di sana, dan itu uang dari beasiswa baru dikasih, jadi Semuanya. uang beasiswa. Iya, cuman yang diambil nggak bisa semua, karena kan biasa kan kalau ngenarik ATM nggak bisa lebih dari Oh berapa iya, gitu. ada Nah, sisanya. jadi, ini kebodohan juga aku, tapi masalah aku sih banyak kebodohan itu. Jadi kartu PIN ATM belum diganti waktu itu, karena kan masih baru, kartu PIN ATM-nya masih di situ, ATM-nya baru dikirim beasiswa. Wah itu sih, Benar-benar ngerti. iya. Dan tapi tuh dompetnya dibalikin. Ceritanya dompetnya dibalik. Jadi teman-teman aku tuh bantuin nyari di mall itu. Kira-kira mungkin jatuh atau gimana. Jadi dilempar sama si malingnya, kayaknya dilempar di toko mana gitu. Jadi paspor aku doang yang ketinggalan di situ, paspor Untung dia kayak ini ya, KTP. Masih baik kayaknya menurut aku. Kayak tapi kasihan gitu dia anak.
Tapi bukan nasi Heeh. bodong sih, segitu juga udah kecopetan. Tapi dia inget paspor orang ya maksudnya. Iya itu benar-benar bersyukur sih, minimal paspor masih ada, terus uang juga setengah masih ada kan. Terus yang terharu itu teman-teman Erasmus, kan bareng tuh Erasmus cuman berapa orang waktu itu di Kroasia. Mereka tuh bersedia gitu, kita mau nyumbang buat lu ya gitu, buat lu hidup gitu. Maksudnya uang uang bisnisnya masih ada setengah, cuman kan lumayan ya setengah. Eh, Tapi aku bilang nggak apa-apa gitu, aku masih bisa hidup kalau setengah. Nah, mereka akhirnya oh, nggak jadi ngasih, cuma aku tuh nggak akan lupa kebaikan mereka nawarin kita nyumbang ya gitu buat ini lo gitu, buat lo hidup. Baik-baik banget. Jadi itu lebih banyak orang baiknya kan ujung-ujungnya. eh, dasar ya, ada aja ya cobaannya maksudnya. Oke, Iya. itu berarti udah dari yang bednya empat, Kenapa? tiga berarti yang bed experience-nya. Iya, kalau mau dihitung ketinggalan pesawat di London itu juga Oh iya, itu kan pengalaman buruk, cuman bukan salah siapa-siapa, salah aku doang gitu. Itu hmm. aku fans garis kerasnya Chelsea. Jadi waktu itu Chelsea guys. jadi itu ke London tuh kelamaan di Stamford Bridge-nya tuh aku kelamaan. Jadi kayak mepet. Sebenarnya masih ada waktu, cuman yang namanya juga London pasti rame, mungkin macet. Jadi ya sesimpel kayak kita Jakarta lah macet. Jadi udah itu salah aku gitu. Jadi dibilang duit habis banget itu banyak dan trip selanjutnya itu gagal semuanya, mau ke Mesir lah, ke mana lah, ke negara-negara bahkan tuh semuanya tuh gagal gara-gara duit udah habis, gara-gara tinggal pesawat harus nyari tempat tinggal malam itu mahal banget. Jadi itu, tapi itu aku nggak terlalu nganggap tuh jadi hal buruk karena pelajaran ke diri aku sendirinya, lebih ke akunya gitu, lebih aku nyalain diri sendiri. Kalau yang lain tuh kayak pelajaran, oh itulah mungkin perbedaan orang-orang yang tadi misalnya benci sama aku nggak ada alasan gitu ya. Oke, tuh Bel. Itu kan yang bednya. Sebelum ke yang bagus nih. Tapi bikin kamu mental ini gak sih kayak tadi diludahin, apa diliatin kayak benci banget sama Hmm. kamu. Pernah mental down gak sih kayak gue nggak mau lagi gitu kayak oh nggak ada. Nah, karena kayak sama aja, kayak cuman 2% yang jahat, 98% yang baik tuh jadi kayak alhamdulillah gitu dah. Oke, mantap. Mm-mm. Oke, Tapi tapi Damai setuju nggak tuh kalau misalnya traveling sebenarnya mah mau di Indonesia juga ada aja yang nggak baik tuh iya, sebenarnya. nggak ada, cuman nggak diinget yang itunya, ingetnya yang Iya, seneng-senengnya. bener, Itu sih. bener banget. Oke, Alhamdulillah. alhamdulillah ya. Jadi tetap sampai sekarang meskipun digituin udah kebal hati ya. Belum sih, masih kadang-kadang sedih gitu. Oh, Takut juga. Cuman ya lebih lebih tebel kayaknya oh, kalau udah kejadian berapa kali. mental lebih strong lah ya. Hmm. Oh, secara mental lebih kuat, tapi secara hati tetap aja rapuh gitu. Jadi kenapa? Dibilang mental kuat juga enggak sih, Dam. Kemarin waktu traveling terakhir bulan lalu juga kata teman aku tuh harus lebih kuat lagi gitu karena teman-teman di sini lebih lebih garang-garang lagi gitu. Jadi kalau Oh, dibilang gue mau traveling ke 27 negara juga masih ada rasa-rasa takut gitu. hmm, Bener-bener takut gitu ada. Heeh. kayak alami Nggak tahu gitu ya, kenapa ya. tetap. Iya masih ada. Oh ya sip. Cuman cuman lebih menggebu rasa pingin tahu, Oh, pingin tahu dan belajar tempat baru, orang-orang barunya itu yang kayak ya udahlah bantailah gitu. hmm, jadi lebih keinginan tahu, terus kayak lebih kayak keinginan tahu itu kayak lebih apa sih mematikan rasa takut itu gitu ya. Iya, Hmm. benar-benar. Oke, next. Tadi udah yang ngeri-ngeri, udah yang jelek-jelek. Bagusnya apa tuh? Sama yang paling-paling berkesan, menyenangkan, membahagiakan. Pasti banyak banget ya. Banyak banget, Tapi yang paling banyak deh. banget. Paling ya. Waktu di Jepang tuh cuma 2 minggu, cuma bener-bener yang
baik banget, tapi orang Jepang udah terkenal gitu ya, emang baik in general, apalagi semua orang Indonesia baik banget. Nggak kaget gitu kalau tahu orang Iya, Jepang baik. Heeh. Cuma aku kalau di pikiran orang Eropa, negara ABC yang kita nggak tahu tuh di mana, terus mereka mungkin nggak pernah, mereka juga nggak tahu Indonesia tuh apa dan di mana. Mereka juga ngeliat muka aku tuh bingung gitu, nih orang-orang mana gitu, di jilbaban cuma bukan orang Arab, cuman pada baik gitu, misalnya bener-bener hal-hal yang aku banyak dibantu orang yang random gitu. Kalau mau dipikirin satu apa ya yang berkesannya, eh banyak dan di kayak sesimpel, misalnya nih, sesimpel aku nyasar misalnya nanya di mana, terus mereka kayak nawarin, bener-bener nawarin gua antar ke situ gitu. Sebenarnya bukan gua antarnya kayak masuk mobil gua ya, tuh kalau misalnya rawan diculik bukan kayak gitu. Dia benar eh, di ditawarin mau nongkrong bareng, ditawarin muter-muter daerah situ karena dia orang lokal atau mereka orang lokal. Ada yang ngasih makan juga waktu itu. Ada yang ngasih makan. Nggak tahu kan, pingin ngasih makan aja katanya karena seru-seru. Eh, ada sesama orang Muslim juga yang ngobrol. eh ini flashback semua nih orang, muka-muka orang baik. Iya, kebanyakan ya itu, dan dibantu eh, sama orang-orang yang mungkin kalau kita mikirnya di Indonesia, oh orang orang agama ABC atau orang ras ABC kayaknya bakal benci lah sama kita gitu, ngapain bakal baik sama kita. Cuma enggak malah. hmm, Heeh. oke, jadi Terus mm-mm. kayak orang lebih ke bantuan, kayak hampir rata-rata ya gitu di setiap negara ya berarti. Iya, kayak apa ya? Bingung mau dibilang detailnya apa kejadiannya. Cuman orang baik gimana sih yang orang Hmm, baik di ramah, nyapa, sesimpel itu, dan ngajak nongkrong, ngajak main. Sesimpel itu tuh udah yang aku udah bersyukur gitu. oke. Mm-mm. Berarti ini gini aja, sebutin tiga deh, tiga teratas. Susah lagi milihnya. Ketika Tiga. kata, oh kok jadi lupa sih hal yang baik soal traveling, couchsurfing, Oh tentang ya, couchsurfing. guys. Itu tuh bener. Hmm, Aku sampai sekarang masih couchsurfing. Terakhir couchsurfing tuh Juli kemarin. Juli. Wah, ini mungkin kayak yang paling berkesan dalam waktu dekat. Saya dalam waktu baru akhir-akhir ini kejadian. Jadi aku waktu di Washington DC bulan Juli milik kemarin, itu aku couchsurfing bareng cewek. eh Dia mahasiswa di sana, orang Yahudi, orang Israel. Dan aku bareng teman aku orang Indonesia juga, orang Protestan. Jadi kalau di atas kertas kita nggak mungkin jadi temenan kan. Hmm, Di atas kertas kita nggak mungkin jadi temenan. Jadi tapi kita bertiga tuh karena mungkin seumuran juga, itu ngobrol nyambung banget bertiga sampai bisa berjam-jam ngobrol. Dan dia juga bilang teman-teman dia ngerasa kayak lu ngapain ngongkrong sama orang Muslim gitu. Ada juga sentimen-sentimen negatif hmm, sama dengan kita gitu, sentimen negatif. Aku nggak mau menyentuh hal-hal yang kontroversial atau hmm, sensitif itu. Cuman dia anak yang baik. Aku juga berusaha jadi teman yang baik buat dia. Dan kita happy banget 2 hari hmm. itu bareng. Aku Jadi tinggal sama pengalaman dia juga. lagi. Mm-mm. Dan dia ngaku, aku sebenarnya teman-teman aku tuh kaget tahu aku mau bareng kamu Temenan. gitu. Oh, jilbaban lagi gitu. Orang Indonesia lagi gitu. Jadi kayak teman aku juga kaget, kata dia, bukan bukan orang dari kamu aja, aku juga, kata dia. Cuman itu benar-benar hal yang awal-awal aku juga kayak takut, ini dia bakal mau nggak ya nongkrong sama gue gitu, maksudnya kalau surfing mau nggak ya dia nge-host aku gitu, karena kan ya aku terimalah kalau orang ada opini masing-masing soal hal sensitif gini, silakan. Cuma enggak gitu, dia tuh rupanya sekubu sama aku, Hmm, nggak mau ngurus soal gitu-gitu. Kalau lu orang baik sama sama orang banyak, gue juga bakal baik sama lu gitu, sesimpel itu. Jadi ya
itu termasuk menurut aku tuh yang hal yang paling berkesan selama traveling. Oke. Bel, jelasin itu Couchsurfing itu apa? Kan orang-orang mungkin ada yang belum tahu nih Couchsurfing itu apa. Jadi brand ambasadornya Couchsurfing nih. Couchsurfing itu platform online yang menghubungkan orang lokal sama traveler dimanapun di dunia. Jadi sistemnya itu gratis, jadi nggak boleh ada bayaran sama sekali, nol. Misalnya nih kita yang jadi travelernya kayak tadi aku sama teman aku ini, dia hostnya jadi orang lokal di Washington DC. Apa namanya? Aku hubungin dia. Biasanya tuh kita bisa nawarin dua hal. Sebagai host, dia bisa nawarin aku tinggal sama dia, gratis, semua yang gratis. Cuma dengan bikin tidur di sofa, atau misalnya ada kamar lain atau gimana, atau share, itu banyak pilihan. Atau pilihan kedua, si orang lokal atau host ini bisa nawarin buat nongkrong bareng. Jadi antara dua itu. Atau mungkin nge-host aja, nongkrong enggak. Jadi ya ngobrol aja gitu sama antara host dan traveler. Dan aku juga kebetulan pernah nge-host berapa kali. Waktu di Eropa aku nge-host, waktu di apa namanya? Bogor. Waktu di Bogor juga nge-host berapa kali. Seru banget. Jadi ketemu, Damai pernah ketemu nggak sih temen aku yang Couchsurfing? Enggak, kalau di Bogor. Enggak ya. Aku pernah berapa kali yang ada beberapa cowok waktu itu butuh di host, tapi nggak mungkin tempat aku kan di Bogor. Jadi aku dikenalin sama teman-teman cowok yang di Bogor. Jadi kayak seru aja gitu ngebuka pertemanan antara kita banyak orang dengan beda-beda karakter. Itu termasuk hal yang sampai sekarang aku masih Couchsurfing. Tapi tolong di-highlight teman-teman. Oh ya. Ketika Couchsurfing itu apa Bel? Harus benar-benar kepoin, tahu resikonya, kepoin si orang ini. Kita sebagai host atau kita sebagai travelernya harus tahu resiko. Ini orang bisa jadi bunuh, perampok, penculik, gitu-gitu. Bisa mencelakai kita, itu pasti ada resiko. Nggak mungkin 100% nih orang aman. Jadi ada seninya juga kalau Couchsurfing. Aku dibilang ngerekomendasiin nggak juga. Ya oke lah, jadinya kita nggak bayar kalau hotel segala macam enak. Cuman kan resikonya agak besar, jadi aku nggak terlalu rekomendasiin ke orang yang nggak nyaman kalau kayak gini. Gitu. Sama reference, jadi kan di akun Couchsurfing itu kan ada reference nih, jadi teman-teman bisa lihat tuh reference orang-orang. Jadi pokoknya kepo-kepo bener-bener detail. Tapi itu kayak take time juga ya, biar maksudnya ya kalau mau gratis ya emang harus ada pengorbanan effort, betul. Kalau aku sama si terakhir yang di Washington DC ini, terus ada beberapa orang-orang lagi, biasanya kita malah teleponan dulu, jadi kayak ngeliatin nih orang beneran ini nggak, atau bohongan gitu, karena bukan hal yang jarang gitu, banyak orang predator, banyak orang-orang yang jahat di akun tuh banyak. Aku sampai waktu di Eropa itu banyak banget dapat akun-akun yang ngubungin buat hal yang buruk tuh terang-terangan, baik terang-terangan baik enggak tuh banyak. Bagi kita tuh cewek itu, apalagi kalau cewek solo traveler itu itu sasaran empuk. Pagi kita jilbaban gitu, jadi dianggapnya lebih lemah, naif, lebih lemah, lebih bego gitu mikirnya. Jadi kayak ya itu kayak kata dia mah bilang harus ada effortnya kan. Kalau mau gratis atau kalau mau dapat teman lokal tiba-tiba gitu emang harus ada effortnya. Tapi bismillah aja, maksudnya jangan karena itu jadi takut banget ya, biasanya jadi nggak jadi, tapi bismillah aja ya. Ya, kita juga ada kan, kan waktu aku sama Damai Couchsurfing, itu nantilah cerita lain. Jadi kita tapi banyak pengalaman baiknya juga kayak itu kan, selama kita Couchsurfing di Hong Kong. Ada satu pengalaman buruknya, cuman sisanya yang 3 orang lagi mah baik-baik. Baik. Oke, next itu bed nama bagusnya selamat traveling. Aduh,
udah mau di akhir nih Bel. Nah itu kan pesannya kamu bagaimana kamu bisa apa ya mengencourage itu apa sih kayak menginikan anak-anak muda nih cewek gitu kan kayak kita mau traveling gitu apa kayak pesan-pesannya gitu. Kadang aku mikir sama kayak kuliah jauh-jauh apa S3 atau apa. Kadang memang beberapa orang emang nggak cocok atau nggak baik buat mereka dengan untuk karakter mereka kalau ngelakuin apa yang aku lakuin. Jadi kalau traveling aku sebenarnya mungkin ada orang yang memang traveling itu nggak bagus buat Oh dia. iya, Cuma untuk benar. orang yang mau, benar. Jadi kadang ada orang yang terlalu mengglamourkan traveling long lu, kurang piknik lu, Oh iya. nggak juga. Emang ada orang yang tanpa Nyaman. traveling dia orangnya bijak kok, tanpa traveling atau tanpa dia gelar S3 dia pinter atau bijak itu ada. Cuma untuk orang yang mau tapi kayak takut atau cemas atau ragu, hmm, coba aja sih kataku. Karena kayak tadi di awal banget, apapun kalau stres tapi kitanya seneng, worth it sih, insya Allah. Karena dengan ya tadi, menurut aku rewardnya traveling tuh ngebuka hati, pikiran, dan juga mungkin membuka hati pikiran orang yang kita datengin, yang kita temuin. Mungkin tahu hal baru soal Islam gitu kan, itu hal yang baik banget buat kita gitu. Orang-orang ada satu orang baru aja yang jadi lebih lebih suka sama agama kita kan, itu hal yang membahagiakan gitu. Atau tentang Indonesia, jadi ya gitu, buat happy sih, traveling lah. Coba aja dan happy ya Bel ya. Iya. Oke, tadi aku mau highlight juga yang soal traveling. Benar, nggak semua orang juga sama kayak kita suka. Tapi ada juga orang yang nyaman. Maksudnya nyaman dalam lingkungan sendiri. Kayak emang nggak nyaman kalau pergi-pergi keluar. Betul. Repot-repot ini atau gimana gitu ya. Betul. Dan kan udah ada internet terus sekarang. Kalau misalnya untuk membuat open minded mah dengan internet sebenarnya juga udah bisa sekarang. Cuman kayak ada elemen-elemen lain kalau kita beneran traveling, elemen-elemen yang nggak ada kalau kita online sama orang luar negeri dibandingin sama kita beneran in person di sana, beda gitu. Cuman ya itu bukan satu-satunya jalan buat jadi terbuka kan, jadi orang yang terbuka. Sama ini juga kan kalau traveling juga kan butuh budget gitu kan, nggak semua orang juga punya prioritas kan, traveling itu prioritas nomor 1, banyak orang yang prioritas yang lain tuh lebih penting gitu. Betul. Ya sih. Kalau aku juga nggak ngejas karena kan aku alhamdulillah adik-adik aku udah mandiri gitu, keluarga orang tua aku juga mandiri, aku nggak ada tanggungan apa-apa, jadi aku ngerti banget kalau orang yang dia harus mungkin prioritasnya karirnya, keluarganya, orang tuanya, adik-adiknya, ngerti banget. Jadi benar aku nggak ada tanggungan apa-apa. Jadi benar kata Belgin ya, Bel, maksudnya kayak traveling itu kan membuka hati sama pikiran menurut kamu, tapi nggak hanya dengan traveling aja yang bisa membuat kayak gitu. Jadi kayak teman-teman jangan kayak gara-gara ini udah traveling ke banyak negara nih misalkan Bel. Karena kalau aku lihat nih, kamu udah banyak negara, aku belum gitu. Jangan rendah hati apa. Enggak. Malah tuh kadang dengan kita online di platform gitu sama orang bisa lebih tahu banyak karena nggak ada batas kan kalau online. Nah, jadi jangan berkecil hati. Pokoknya kalau belum berkesempatan traveling, nggak apa-apa. Juga kalau nggak suka juga traveling, nggak apa-apa. Kita punya dunia masing-masing ya. Dunia masing-masing. Kalau yang suka traveling mah, traveling lah. Selagi masih sehat. Hajar weh ya gitu. Iya, benar. Sip. Udah kayak gitu paling tentang traveling. Apalagi Bel? Kayak gitu kan yang penting-penting. Tapi benar sih yang traveling tadi itu kan nggak semua orang juga budgetnya kan juga ini kan. Iya, sama kayak orang seneng apa S3 gitu-gitu. Nggak semua orang yang
perlu S3 gitu. Kayak orang gila nih aku S3 mau copot kepalaku. Sama kayak orang kayak misalnya kerja gitu kan, damai deh, damai NGO gitu. Aku nggak akan kuat. Nggak akan kuat kayak Setiap orang punya jalannya masing-masing, kesukaannya masing-masing ya maksudnya. Iya, kadang bukan karena nggak ada uang atau nggak ada duit, emang nggak mau aja. Iya benar. Kudu di highlight gitu loh, maksudnya takutnya gimana gitu, kayak mengglamor-glamorkan traveling gitu, Beb. Iya, nggak juga. Traveling tuh bukan untuk semua orang. Ada beberapa orang yang punya prioritas beda. Cuman untuk orang yang memang rasanya bahagia, dapat kebahagiaan dengan traveling lah, selagi masih sehat. Dan kalau sebagai orang yang beragama, dan mungkin kebetulan Muslim juga, menyaksikan kebesaran Tuhan di belahan dunia lain. Mantap. Ini bakal jadi pembuka di awal video. Dari mama banget itu, mama selalu ngomong gitu, Dam. Iya. Berarti harus makasih sama mamamu lah berarti. Mamanya, kasih nye. Nye, geng, hap, kalau itulah. Oke, Bel. Udah paling kayak gitu. Udah dari aku mah. Makasih banyak ya udah mau di sini bagi-bagi sharing-sharing buat kita. Semoga studinya lancar di sana. Pulang-pulang ke Indonesia udah bawa gelar PhD dan bisa berkontribusi juga di sini. Amin, makasih banyak loh, Dam. Sahabatku nih. Sudah ngajak. Iya. Oke. Semangat. Dadah, Bel. Bye-bye. Semangat. Semangat. Ntar. Ada skrip sama sekali ya? Enggak. Pokoknya tentang traveling lah. Iya. Udah mau mulai apa kumaha? Boleh? Udah, ya. Ya, good night. Bukan apa ya. Bukan good night kalau mau bobo ya. Selamat siang. Apa sih selamat siang? Selamat malam, selamat pagi waktu Indonesia bagian barat. Gila. Selamat sore waktu United States. Udah malam. Udah malam ya? Masih hari Minggu kan di sini, Dam? Iya.